1/4/2024 tanggal 2 April 2024 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025 dan rencana kerja pemerintah tahun 2025. Pada hari ini kita akan melaksanakan raker dengan Menkominfo dalam rangka membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 dan B. Pembahasan rencana kerja atau RKA dan rencana kerja pemerintah dan RKP Kementerian Kominfo RI tahun 2025. Atas dua agenda ini setelah ini kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparan, nanti ditambahkan dari KPI, kemudian dari KIP, dan terakhir dari Dewan Pers. Pada Pak Menteri kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu, pimpinan dan Ketua Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, pimpinan tinggi dan jajaran Kementerian Komunikasi Republik Indonesia, Bu Sekjen, Pak Irjen, dan seluruh Dirjen, Ketua Dewan Pers, KPI, dan juga KIP, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara luring maupun daring. Memenuhi undangan dari Wakil Ketua DPR RI Korpolkam tanggal 21 Mei 2024 perihal undangan rapat kerja, pada hari ini kami akan memaparkan agenda rapat. Yang pertama adalah realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 serta pembahasan rencana kerja anggaran RKA dan rencana kerja pemerintah RKP Kemenkominfo RI tahun anggaran 2025. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, slide 1, transformasi digital adalah salah satu agenda prioritas pemerintah dalam 5 tahun ini. Sebagai bentuk afirmasi yang nyata, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Kemenkominfo yaitu dari 8,09 triliun pada tahun 2020 menjadi 24,14 triliun pada tahun 2021, lalu sebesar 26,37 triliun pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian Kominfo mengalami penurunan menjadi sebesar 16,79 triliun. Dari sisi realisasi anggaran, Kemenkominfo terus berupaya melakukan penyerapan secara optimal setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 kurang optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa kendala dalam menyelesaikan program dan kegiatan, yaitu yang pertama proses hukum Base Transceiver Station atau BTS 4G yang masih berjalan di tahun 2023 mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G sehingga operasional maintenance yang telah dianggarkan dari sumber dana PNBP belum terrealisasi optimal. Service level agreement akses internet di beberapa lokasi masih dalam tahap evaluasi. Dan yang ketiga, belum ditandatanganinya implementation agreement pada program Digital Broadcasting System DBS dengan sumber dana pinjaman luar negeri, di mana proses pinjaman dan hibah luar negeri tersebut tidak sepenuhnya merupakan kewenangan Kominfo, serta yang keempat adalah pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN Batam yang masih dalam proses penetapan pemenang lelang konsultan service. Yang berikutnya adalah di tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 telah terrealisasi anggaran sebesar 4,21 triliun dari pagu 15,48 triliun atau 27,2%. Sedangkan prognosis realisasi anggaran Kominfo sampai akhir tahun sebesar 13,41 triliun dari pagu anggaran sebesar 15,48 triliun atau 86,6%, yang disebabkan oleh belum dapat direalisasikannya alokasi pinjaman luar negeri untuk Digital Broadcasting System atau DBS. Berikutnya mengenai tren PNBP Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 sampai 2023. Dari tahun ke tahun tren realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kemenkominfo terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan PNBP
Kominfo mencapai 25,55 triliun, di tahun 2021 sebesar 25,45 triliun, tahun 2022 mencapai 27,13 triliun, dan di tahun 2023 mencapai 26,51 triliun atau 105% dari target awal. Pada tahun 2024 tercatat hingga tanggal 6 Juni 2024 realisasi penerimaan PNBP Kemenkominfo sebesar 7,66 triliun dengan target sampai akhir tahun 2024 sebesar 25,58 triliun. Sebagai catatan, penerimaan PNBP akan terakumulasi pada akhir tahun, di mana pada tahun 2025 penerimaan PNBP ditargetkan sebesar 24,74 triliun. Kami terus mengupayakan optimalisasi pencapaian target penerimaan PNBP sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN. Sumber utama penerimaan PNBP Kemenkominfo berasal dari penerimaan izin biaya hak pengguna atau BHP frekuensi. Kominfo mendapat kenaikan izin penggunaan PNBP atas frekuensi dari semula 4% di tahun 2020 menjadi 43% pada tahun 2021. Izin penggunaan juga mengalami kenaikan pada penerimaan yang berasal dari BHP telekomunikasi yang semula sebesar 14% di tahun 2020 menjadi 45% di tahun 2021. Pada tahun 2022, Kemenkominfo mendapatkan alokasi pagu dari izin penggunaan PNBP yang relatif sama dengan persentase izin penggunaan pada tahun 2021, yaitu izin penggunaan penerimaan dari BHP frekuensi tetap sebesar 43% dan BHP telekomunikasi sebesar 51,71%. Namun demikian, berdasarkan hasil peninjauan kembali persetujuan penggunaan dana PNBP pada Kemenkominfo oleh Kementerian Keuangan, izin penggunaan penerimaan PNBP yang berasal dari sumber utama BHP frekuensi mengalami penurunan dari 43% di tahun 2022 menjadi 28,83% di tahun 2023. Penurunan tersebut sangat berdampak pada ketersediaan alokasi belanja sumber dana PNBP bagi Kemenkominfo. Izin penggunaan PNBP dari BHP frekuensi pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dari semula 28,83% menjadi 27,12%, sehingga alokasi anggaran dari sumber dana PNBP yang dapat digunakan oleh Kemenkominfo hanya sebesar 6,15 triliun dari target PNBP sebesar 22 triliun rupiah. Untuk tahun 2025, izin penggunaan PNBP Kemenkominfo, terutama pada penerimaan BHP frekuensi mengalami penurunan signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan izin penggunaan tahun 2020. Izin penggunaan BHP frekuensi tahun 2025 hanya sebesar 3,32%, sedangkan di tahun 2020 berada di angka 4%. Atas kondisi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat diakomodasi dengan sumber dana rupiah murni, kami berharap dapat dibiayai dengan sumber dana PNBP melalui kenaikan izin penggunaan PNBP. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa capaian kinerja Kemenkominfo tahun 2023 dan 2024. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda transformasi digital yang meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Pertama, dalam hal infrastruktur digital, Kemenkominfo telah melaksanakan beberapa program. Yang pertama, digitalisasi penyiaran televisi nasional melalui migrasi siaran televisi analog menjadi digital atau analog switch off (ASO) dengan mendistribusikan set-top box kepada 1.357.000 rumah tangga miskin. Penyediaan layanan mobile broadband 4G melalui pembangunan BTS di 6.672 lokasi yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden di tanggal 28 Desember 2023 yang lalu di Talaut, Sulawesi Utara. Pembangunan pusat data nasional PDN di 2 lokasi yaitu Cikarang dan Batam sebagai pendukung konsolidasi data nasional. Keempat, pemanfaatan jaringan backbone Palaparing di 57 kota kabupaten sebesar 57% dengan service level agreement layanan operasional KPBU Palaparing sebesar 100%.
Berikutnya adalah peresmian Pusat Pengujian Perangkat Berstandar Internasional, yaitu Indonesian Digital Test House (IDTH) oleh Presiden di bulan Mei yang lalu. Penambahan spektrum frekuensi radio SVR sebesar 1720 MHz dan mempersiapkan kebijakan dalam rangka pemanfaatannya. Kedua, terkait pemerintahan digital, Kemenkominfo telah menjalankan 3 program, yaitu melakukan pengendalian dan penanganan konten negatif melalui sistem pemblokiran konten negatif, di mana sebanyak 2.506.133 konten negatif, di mana pada kurun waktu tahun 2023 hingga 2024 telah dilakukan pemutusan akses sebanyak 2.255.679 konten judi online melalui kerjasama dengan instansi terkait. Mendorong terciptanya ruang digital Indonesia supaya tetap damai selama pesta demokrasi pemilu di tahun 2024. Selanjutnya adalah memberikan dukungan terhadap penyelesaian regulasi terkait isu-isu prioritas, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau publisher right. Ketiga, terkait masyarakat digital, Kemenkominfo memberikan dukungan melalui kegiatan literasi digital yang telah menjangkau hampir lebih 24 juta masyarakat Indonesia selama periode tahun 2017 hingga Mei 2024. Selain itu, penyiapan SDM talenta digital juga telah dilakukan melalui program Digital Talent Scholarship yang telah memberikan pelatihan kepada 530.941 SDM talenta digital dari tahun 2018 hingga 2023. Terakhir, dalam hal ekonomi digital, Kemenkominfo telah memberikan dukungan pada sektor-sektor strategis seperti UMKM melalui fasilitasi terhadap 12.500 UMKM untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital, di mana Kemenkominfo juga telah melakukan pembinaan startup digital melalui Startup Studio Indonesia dan menghasilkan 115 startup digital aktif. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, guna memastikan keberlanjutan berbagai program prioritas tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. Pagu Kemenkominfo tahun 2024 saat ini adalah sebesar 15,48 triliun, di mana terdapat automatic adjustment atau AA sebesar 246,96 miliar, sehingga pagu non-AA Kementerian Kominfo tahun anggaran 2024 adalah sebesar 15,23 triliun. Sebagai catatan, pagu blokir AA sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S1082-MK02-2023 dapat diusulkan untuk digunakan kembali pada semester kedua tahun 2024. Sementara terdapat usulan tambahan anggaran di tahun 2024 sebesar 5,97 triliun yang terdiri dari usulan pemenuhan rupiah murni pendamping proyek DBS sebesar 879 miliar rupiah, usulan kenaikan persentase izin penggunaan PNBP Kemenkominfo sebesar 3,54 triliun dan usulan revisi PHLN Pusat Data Nasional sebesar 1,54 triliun rupiah, sehingga total kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun 2024 menjadi sebesar 21,2 triliun, di mana saat ini masih dalam proses pengelolaan antara Satuan Kerja Kominfo dengan Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA Kemenq. Kami berharap kenaikan izin penggunaan PNBP dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan anggaran berupa anggaran operasional sebagai konsekuensi pembangunan pada tahun sebelumnya, seperti operasional maintenance atau OM untuk BTS, tata kelola pengendalian penyelenggara sistem elektronik atau TKPPSE, Pusat Data Nasional sementara PDNS dan Pusat Data Nasional. Pada tahun awal RPJMN 2020-24, yaitu tahun 2020, Kemenkominfo memiliki total anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah dengan program prioritas antara lain BTS sebanyak 1.682 lokasi dengan model sewa layanan atau OPEX, akses internet di 11.817 lokasi, palaparing dan penyediaan kapasitas satelit 21 gigabit per second. Pada tahun 2021, sesuai arahan Presiden tentang percepatan transformasi digital, Kemenkominfo mendapatkan tambahan anggaran signifikan yang bersumber dari rupiah murni sebesar 9,28 triliun
dan PNBP sebesar Rp8,3 triliun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur TIK sesuai dengan Renstra Kemenkominfo tahun anggaran 2020-2024 dengan skema CAPEX antara lain untuk BTS di 4.200 lokasi, akses internet, Satria 1, Pusat Data Nasional, Pusat Monitoring Telekomunikasi, Digital Talent Scholarship, dan literasi digital yang berlanjut sampai dengan tahun 2024. Menjelang akhir tahun 2023, izin penggunaan PNBP mulai diturunkan oleh DJA sebagai dampak penurunan kemampuan serap dari kegiatan prioritas infrastruktur TIK, di mana di dalamnya terdapat BTS dan akses internet. Pada tahun selanjutnya, izin penggunaan PNBP masih diturunkan, bahkan turun secara drastis pada pagu indikatif tahun anggaran 2025 menjadi Rp1,2 triliun. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan agenda kedua, yaitu pembahasan rencana kerja anggaran atau RKA dan rencana kerja pemerintah RKP Kemenkominfo Republik Indonesia di tahun anggaran 2025. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen strategis nasional telah disusun, diantaranya adalah rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2025-2045, rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029, termasuk gagasan visi dan misi Presiden Wakil Presiden RI terpilih yang tertuang dalam 8 asta cita. Kemenkominfo sebagai leading sektor digital juga telah meluncurkan visi Indonesia Digital 2045 yang berisi strategi untuk membangun ekosistem digital guna mendukung pencapaian tujuan dalam ranah ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital. Di berbagai dokumen tersebut, akselerasi digital disebut sebagai salah satu elemen kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami telah mengidentifikasi peran Kemenkominfo, yaitu membangun konektivitas digital melalui pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh Indonesia, mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia digital, serta menciptakan akses informasi yang terpercaya bagi seluruh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kemenkominfo berperan penting dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan pembangunan digital ke depan dilakukan untuk mewujudkan meaningful digital transformation. Terdapat 3 kunci utama, yaitu inklusif, empowering, trusted, dan sovereign, yang mengandung makna bahwa akses konektivitas harus merata dan berkualitas bagi semua masyarakat, peningkatan prioritas pada sektor publik dan privat, serta jaminan terhadap konektivitas yang andal, aman, dan berdaulat. Konsep tersebut telah diturunkan ke dalam berbagai inisiatif dan arah kebijakan yang akan menjadi gagasan dalam menentukan program untuk 5 tahun ke depan. Dalam mewujudkannya diperlukan komponen pendukung seperti alat ukur kemajuan digital untuk mengukur outcome dan impact atas kemajuan digital yang telah diraih, koordinator digital yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan transformasi digital nasional, serta sinkronisasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk dengan menjalin kerjasama di tingkat global. Tema rencana kerja pemerintah RKP yang disampaikan pada sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 26 Februari 2024 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Kominfo mendukung agenda pembangunan pada AP02, yaitu transformasi ekonomi, dan AP04, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi. Pada AP transformasi ekonomi terdapat isu strategis, diantaranya perlunya penguatan fondasi utama transformasi digital, digitalisasi sektor strategis, serta aspek pendukung dan akselerator transformasi digital. Sedangkan pada AP supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi terdapat isu strategis komunikasi publik. Berdasarkan tema RKP, agenda pembangunan dan isu strategis tersebut, program prioritas nasional Kemenkominfo tahun anggaran 2025 berfokus pada pertama, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua, program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik,
Yang ketiga, program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, program komunikasi publik. Dan yang kelima adalah program dukungan manajemen. Sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 sebesar 7,72 triliun, terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar 2,16 triliun, PNBP sebesar 1,21 triliun, BLU sebesar 3,58 triliun, dan PLN sebesar 773,25 miliar rupiah. Anggaran pada pagu indikatif 2025 yang diterima Kominfo lebih rendah dari baseline awal di tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan karena asumsi berbagai program terkait transformasi digital dianggap sudah selesai berakhirnya di periode Renstra 2020-2024. Padahal masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran untuk biaya operasional sebagai konsekuensi pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, transformasi digital menjadi salah satu agenda pendukung Indonesia Emas 2045, sehingga menurut hemat kami harus tetap dilanjutkan. Oleh karena itu terdapat dua jalur upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran Kemenkominfo di pagu anggaran, yaitu yang pertama mengusulkan peningkatan pada alokasi sumber dana berbasis rupiah murni dengan mengusulkan inisiatif baru yang mendukung rancangan RPJMN 2025-2029. Yang kedua mengusulkan peningkatan izin penggunaan anggaran PNBP yang berarti program atau inisiatif baru yang diajukan harus memenuhi kriteria program yang layak dibiayai PNBP. Pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 dibagi ke dalam 5 program dengan memperhatikan kebutuhan program kerja yang akan dilakukan. Adapun rincian pagu untuk masing-masing program adalah sebagai berikut. Pagu program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebesar 3,5 triliun rupiah. Yang kedua, pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebesar 490,69 miliar rupiah. Yang ketiga, pagu program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK sebesar 1,35 triliun rupiah. Keempat, pagu program komunikasi publik sebesar 220,88 miliar rupiah. Dan yang kelima, pagu program dukungan manajemen sebesar 2,16 triliun rupiah. Pagu lembaga kuasi publik di tahun 2025 diinisiasikan juga terkena penurunan. Lembaga kuasi publik akan mendapatkan anggaran sebesar 141,88 miliar di tahun 2025. Adapun pembagian pagu lembaga kuasi publik sebagai berikut. Komisi Informasi Pusat KIP dengan anggaran 2005 sebesar 42,3 miliar rupiah. Komisi Penyiaran Indonesia dengan anggaran tahun 2025 sebesar 56,84 miliar rupiah. Dan Dewan Pers mendapatkan anggaran tahun 2025 sebesar 40,75 miliar rupiah. Kegiatan prioritas untuk lembaga kuasi publik tahun 2025 antara lain, yang pertama adalah implementasi publisher right, yang kedua survei indeks kemerdekaan pers, dan yang ketiga penyelesaian sengketa informasi publik, dan yang keempat pengawasan isi siaran radio dan televisi. Bapak, Ibu pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025 dibutuhkan anggaran sebanyak 20,11 triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar 7,72 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 12,39 triliun rupiah. Usulan tambahan yang diajukan dituangkan untuk program dan kegiatan berikut. Yang pertama, program pemanfaatan TIK antara lain untuk operasional and maintenance atau OM tata kelola pengendalian penyelenggara sistem elektronik TKPP-SE, peningkatan kapasitas sistem TKP-SE, dan operating maintenance untuk data center nasional, literasi digital, penanganan konten digital, digital technopreneur, perlindungan data pribadi, dan digital talent scholarship. Program pengelolaan spektrum frekuensi antara lain untuk penyediaan perangkat pengujian di BPPT atau Indonesian Digital Test House.
Program penyediaan infrastruktur TIK antara lain untuk OM, BTS 4G, Last Mile, OM akses internet, dan OM untuk Satria 1. Sementara untuk komunikasi publik antara lain untuk diseminasi bidang PMK dan Polhukam, di mana komunikasi publik, media pemerintah, rancangan undang-undang KIP, digital community, dukungan komunikasi publik, event internasional dan nasional tahun anggaran 2025, dan usulan Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia. Program dukungan manajemen antara lain untuk pengadaan lahan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi di Semarang dan perpindahan ASN ke IKN. Sebagai penutup, terdapat 3 hal utama yang menjadi kesimpulan dari paparan hari ini. Yang pertama, padu indikatif Kemenkominfo tahun 2025 adalah sebesar 7,72 triliun yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar 2,16 triliun, PNBP sebesar 1,21 triliun, BLU sebesar 3,58 triliun, dan PLN sebesar 773,25 miliar rupiah. Kedua, transformasi digital menjadi salah satu agenda pada Indonesia Emas 2024. Oleh karena itu, Kemenkominfo berupaya melaksanakan penajaman program-program terkait transformasi digital dengan fokus utama kepada penguatan transformasi digital yang bermakna dengan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan serta terpercaya dan berdaulat. Melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik. Yang ketiga adalah agar program kerja tersebut dapat berjalan, diperlukan dukungan dari Bapak Ibu Komisi 1 DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kemenkominfo sebesar 12,39 triliun pada tahun 2025. Demikian penjelasan kami tentang agenda rapat kerja hari ini. Semoga program-program yang ada dapat betul-betul membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam menyongsong agenda transformasi digital nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.